Gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Chapter 1099 udah rilis nih, dan tinggal satu chapter lagi, nanti bakalan 1100. Kayaknya bakal menarik nih di chapter ke depan. Oke, karena chapter versi webpage yang udah rilis, monggo enjoy One Piece Reaction 1099 ini. Let's go! Judul chapter 1099 Pacifist. Yaps, di chapter kali ini sesuai judulnya akhirnya kita diungkap asal-usul dari nama Pacifista yang akhirnya digunakan oleh project yang dilakuin terhadap Kuma. Dimana pada awalnya ya, Pacifist atau yang berarti orang pecinta damai yang melihat kekerasan sebagai jalan yang salah merupakan kata yang Kuma gunain untuk menjelaskan dirinya sendiri. Tapi pada akhirnya Dr. Vegapunk yang mendengar hal itu ya tertarik dan suka akan konsep kata itu. Sehingga pada akhirnya nama itulah yang digunain oleh Dr. Vegapunk untuk projectnya bersama Kuma. Sementara itu di cover story sendiri ya, kita masih dikasih cover fan request yang sekarang giliran Oden yang diperlihatin sedang bersama 3 rakun di sekitarnya. Entah kapan Odachi akan kembali memberikan cover story yang bakal memperlihatkan perjalanan yang dilakuin oleh para bajak laut lain Kita tinggal tunggu aja lah, oke? And now masuk ke menu utama, di mana chapter kali ini sebenarnya masih ngelanjutin apa yang terjadi di chapter sebelum-sebelumnya. Sayangnya ya, emang King Bekori raja sebelumnya dari kerajaan Sorbet, dia diperlihatin kembali datang ke negeri ini. Dan gilanya lagi ya, setelah melihat insiden yang dilakuin terhadap kerajaan gua. BTW kalau kalian lupa, insiden yang dimaksud di sini ya, yaitu bagaimana Grey Terminal kita ketahui dibakar dan orang-orang yang protes di sana pada akhirnya ditembaki. Hal yang pada awalnya gak dilakukan oleh kerajaan Sorbet, meski gak kalah kejamnya mereka mencoba membagi 2 kerajaan Sorbet pada awal Tapi sekembalinya King Bekori ya, dia malah meniru apa yang terjadi di Grey Terminal, di mana kerajaan Sorbet mulai menembaki dan membakar orang-orang yang protes. Hal yang tentu memicu kemarahan Kuma, karena di salah satu panel ya kita dikasih lihat bagaimana muka Kuma begitu sangat amat marah ini mungkin gak pernah kita bayangkan ya, melihat seberapa baiknya Kuma di beberapa chapter, kita langsung dilihatin amarah Kuma yang luar biasa. Tapi seperti yang kita tahu ya, jangan pernah membuat marah orang yang pendiam, karena marahnya mereka akan bisa melakukan hal yang di luar nalar. Contoh lah yang ada di negeri Wakanda ya, kalian ganggu atau ngebully orang-orang yang diem-diem bawe, ya bisa-bisa kalian yang kena tusuk. Oke, kembali lagi. Alhasil Kuma yang ngerasa gak bisa berdiam diri saat kekacauan mulai melanda kerajaan Sorbet, dia akhirnya mencoba menerobos demi untuk mengalahkan King Bekori. Insiden yang kelak diketahui sebagai One Man Revolution di kerajaan Sorbet inilah yang ternyata menjadi asal-usul bagaimana Kuma menjadi raja di kerajaan Sorbet Yaps, di chapter kali ini kita akhirnya dijelasin kalau Kuma emang posisinya udah dipaksa dan diminta untuk menjadi raja. So, Kuma yang mungkin gak mau ya, seakan gak punya pilihan lain, hingga akhirnya dia pun memutuskan mengambil alih kerajaan Sorbet. Menariknya, di sisi lain pada chapter 1099, kita diungkap kalau Bonnie ya ternyata memakan buah iblis Toshi-Toshinomi secara gak sengaja Dan sayangnya emang gak dikasih lihat bagaimana hal itu bisa terjadi, dan mengapa buah iblis tersebut sampai bisa ada di Sorbet Kingdom. Ini gila sih. BTW di momen Bonnie ini yang makan Toshi-Toshinomi, kita diperlihatin kan wujudnya jadi wanita dewasa, tapi satu sisi ternyata fix yang nyembuhin penyakit Bonnie ya, yang langka itu alias Sapphire Scale bukanlah buah iblis Toshi-Toshinomi. Mr. Ki yakin akan hal itu karena emang manganya udah dilihatin sendiri. Oke, ke back to topic. Sayangnya ya, kisah manis emang gak begitu berpihak kepada seorang Kuma, di mana King Bulldog yang sebenarnya menjadi raja setelah Kuma berhasil mengalahkan Bekori Kuma yang waktu itu menolak dan memilih untuk menetap di gereja. Lalu Kuma diberitahu oleh King Bulldog kalau Bekori berhasil kabur dari mereka. Yap, seakan gak ada habisnya, sekarang ya King Bekori mencoba bekerja sama dengan pihak pemerintahan dunia. Sehingga ngebuat Kuma mau gak mau harus pergi keluar dari kerajaan Sorbet untuk berurusan dengannya. And meninggalkan Bonnie bersama ibunya King Bulldog yang bernama Connie. Kuma yang pada akhirnya bertemu kembali dengan King Bekori di lautan yang posisinya si Raja Bangst ini
sedang bersama angkatan laut. Kuma tanpa banyak pikir panjang ya menghancurkan semua kapal angkatan laut yang ada re. Dan ngebuat semua kapal ini ya tenggelam. Walau belum ada kepastian apakah Bekori berhasil Kuma bunuh atau enggak sih. Berharap sih Raja Bangtu ini dibunuh aja gitu loh. Soalnya ya kalau dilihat dari sifat Kuma sendiri pun, meski dia sudah murka dan sangat marah kepada seseorang, rasanya sulit untuk kita bayangin orang sebaik Kuma memiliki tujuan untuk membunuh orang lain. But meski urusan dia dengan Bekori sudah selesai, Kuma gak buru-buru kembali ke kerajaan Sorbet. Malahan disinilah momen Kuma menjadi seorang bajak laut yang mana nama panggilan seperti Tiran Kuma dan lain-lainnya dimulai sejak perjalanannya menjadi seorang bajak laut. Padahal tujuan Kuma sendiri ya menjadi seorang bajak laut ya, apalagi kalau gak menemukan obat untuk menyembuhkan anaknya. Padahal anaknya bukan anak kandungnya. Ya nyesek sih. Di momen ini pula semua teka-teki di masa lalu serasa menjadi saling terhubung, di mana ternyata ya tempat Kuma melemparkan kru topi jerami sebelum time skip. Ternyata tempat-tempat itu adalah tempat yang pernah Kuma kunjungi sewaktu dia memulai perjalanannya mencari obat Bonire. Maka dari itu gak heran kalau setiap tempat yang dia tujukan ya seakan cocok dengan setiap tempat yang dibutuhkan oleh masing-masing kru topi jerami agar bisa berkembang. Karena jauh sebelum Kuma memisahkan mereka di Pulau Sabaudi, Kuma sudah terlebih dahulu mengetahui tempat-tempat yang dia kunjungi itu. Gokil sih, everything is connect, oke? Next momen selanjutnya ya memperlihatkan Kuma yang akhirnya kembali bertemu dengan Dragon di mana ya di sana akhirnya Kuma mengetahui kalau saat itu ya Inazuma dan Ivankov sudah tertangkap dan dipenjara di Impel Down. Di sana Kuma tak hanya bertemu dengan Dragon doang, tapi dia pun bertemu dengan para calon komandan pasukan revolusi kecuali Sabu dan Koala. Di situ pula Belo Betty yang akhirnya kita ketahui menggantikan posisi Genie yang sempat menjabat sebagai komandan pasukan revolusi. Ternyata dia pun sebelumnya meminta izin terlebih dahulu karena Dragon berkata jika menginginkan posisi itu maka dia harus mendapatkan persetujuan atau izin dari ya Kuma lah. Well, lalu ya pertemuan Kuma dengan Dr. Vegapunk emang beneran ada andil dari seorang Monkey the Dragon terlebih dahulu. Hanya saja ya, mengapa Dragon gak dari dulu menyarankan Kuma untuk berbicara dengan Dr. Vegapunk? Ternyata usut punya usut, karena dulu ya Dr. Vegapunk tuh masih fokus di Panghazard dan kayaknya mustahil Kuma bisa bertemu dengan Dr. Vegapunk. Hanya saja setelah adanya insiden di Panghazard, barulah Dragon merasa kalau ini kesempatan bagi seorang Kuma. Makanya dia baru menyarankan Kuma untuk bertemu dengan Dr. Vegapunk. Di sini Kuma yang merasa berterima kasih atas bantuan dari Dragon pun berkata, kalau dia berhasil untuk menyembuhkan Bonnie lewat Dr. Vegapunk ini, dia gak bakal ragu untuk bertarung di samping Dragon kembali Lalu yang menarik adalah di bagian ini dan bisa kita simpan untuk konten 3N, yaitu balasan Dragon terhadap Kuma yang dimana Dragon bilang sebuah kalimat yang udahlah pasrahkan itu terhadap angin yang membawa takdir. Di situ ada kata angin jadi emang ya ada indikasi lah kemungkinan ya teori logia angin bakal booming kembali. Ya gila sih ini. Terus kita balik lagi ke Kuma ya. Setelah mendapatkan berita terkait Dr. Vegapunk, Kuma pun pulang untuk menjemput Bonnie dan membawanya ke laboratorium baru Dr. Vegapunk yang berada di Pulau Egghead. Dimana disitulah kilas balik yang pernah kita lihat. Bagaimana Bonnie bisa bertemu dan kenal dengan seorang Dr. Vegapunk dimulai. Dr. Vegapunk sendiri membenarkan kalau dia memiliki cara untuk menyembuhkan penyakit Bonnie, di mana dia akan menggunakan teknologi baru untuk mentransplantasikan mentransplantasikan. Hanya saja ya, biaya untuk melakukan pengobatan itu sangat gak murah karena menurut Dr. Vegapunk ya harganya semahal dia menciptakan seorang cyborg. Nah, sambil bicara ini dan melakukan tes darah terhadap Kuma ya, Dr. Vegapunk akhirnya menyadari kalau Kuma berasal dari ras Bukaner dan dia kebingungan. Kenapa Kuma sangat berani untuk mendatangi orang dari pemerintahan dunia seperti dirinya? Padahal kita ketahui kan, ras Bukaner tentu menjadi target dari pihak pemerintahan dunia untuk dimusnahin, Di sini Kuma menjawab kalau dia percaya dengan seorang Dragon. Makanya kenapa dia memutuskan untuk pergi bertemu dengan Dr. Vegapunk. Padahal Kuma sadar ya Dr. Vegapunk ini antek-antek pemerintahan dunia.
Dan alhasil ya, disinilah percakapan bagaimana Kuma menjadi bahan penelitian Dr. Vegapunk pun dimulai. Karena ya, Dr. Vegapunk yang awalnya mengatakan kalau biaya pengobatan Bonnie itu sangat amat mahal, dia tiba-tiba aja menawarkannya secara cuma-cuma alias gratis, bukan pinjem dulu 100. Dengan syarat ya Kuma mau untuk menjadi ya prototipe atau kasarnya kelinci percobaan. Ya bukan kelinci sih, prototipe lah ya, prototipe untuk penelitian sebuah pasukan clothing. Nah, Kuma yang emang selama ini pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari cara menyembuhkan anaknya, dia pun gak merasa keberatan dengan hal apapun. Asalkan semua itu demi Bonnie yang bisa benar-benar sembuh. Meski Kuma sendiri sebenarnya udah bertanya ya, cloningan apa sebenarnya yang ingin Dr. Vegapunk buat? Yang mana ya pada awalnya ternyata ya, ide dari seorang Dr. Vegapunk ialah hanya untuk membuat mereka sebagai pasukan angkatan laut yang bisa menembakkan laser beam dan mengalahkan bajak laut yang jahat. Yap, sebuah hal yang mungkin di awal kita ketahui kalau niat Dr. Vegapunk tuh bukan untuk merubah Kuma seutuhnya, tapi ternyata ya ada campur tangan dari seorang kakek-kakek asu yang selama ini mendengar seluruh percakapan antara Dr. Vegapunk dan Kuma. Meski masih belum diungkap sih, tapi Sensatun terlihat berkata kalau dia punya ide yang lebih baik untuk Dr. Vegapunk memanfaatkan Kuma. Yang mana harusnya ide yang Sensatun maksud ya adalah membuat Kuma menjadi yang kita ketahui saat ini. Well, pada awalnya Kuma emang sudah bertekad menerima semua kondisi dari Dr. Vegapunk meski dia harus menjadi seorang iblis sekalipun. Tapi mendengar apa yang Dr. Vegapunk jelasin di awal, Kuma sempat merasa kalau dia akan lebih bersyukur kalau cloningan dirinya malah bisa menyelamatkan orang lain. Sampai-sampai ya dia sempat berkata kalau mungkin inilah tujuan mengapa dia hidup. Gokil sih, gentleman sejati nih Sayangnya seperti yang kita ketahui ya, ketika sudah ada campur tangan dari pihak seperti Gorose, Dr. Vegapunk tentu gak bisa menolak dan akhirnya Kuma berubah menjadi seorang yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri Dan chapter 1099 ditutup sama momen pembicaraan Kuma dengan Dr. Vegapunk yang mana Kuma menjelaskan kalau dirinya hanyalah seorang pacifista yang gak menyukai kekerasan. Hal yang pada awalnya didukung oleh Dr. Vegapunk, bahkan dia pun langsung menamai project ini dengan pacifista. Yang mana kata itu menurut Dr. Vegapunk cocok digunakan untuk memanggil prajurit dari masa depan yang sedang dia coba buat. And berakhir Lagi-lagi chapter 1099 ini masih membahas berkutat lah di flashbacknya Kuma. Karena diceritain seperti ini mungkin banyak dari para fandom gila ini bakal kecewa. Kenapa flashback melulu? Ya namanya juga One Piece Ini kan bukan manga paha opai dada dan bukan native isekai, oke? So enjoy aja. Kalau gak betah dengan flashback ini kan bisa nonton native isekai, oke? So see you next time. Adi Sekaramelos, stay safe everyone. Salam Adiberia.